memutuskan untuk menayangkan wawancara ini yang berisi tentang detik-detik pengambil alihan kekuasaan Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh menjadi bagian dari proses-proses itu. Kedua narasumber saya hari ini akan menjelaskan dengan sangat detail Anas Urbaningrum menuju ke pintu penjara. Asek Suardike, sahabat saya, teman lama saya, kami berkenalan sudah baru sekitar 30 tahun lalu ya. Ya, Sekjen Timnas PPI. PPI itu adalah organisasi atau ormas yang didirikan oleh beberapa orang dan dimotori oleh Anas Urbaningrum. Sama lah kita ya dulu. Ya. Beda. Saya lebih dulu. Alumni gitu. Yang kedua adalah saudara Dr. Rahmat, mantan wakil direktur eksekutif Partai Demokrat semasa Anas, mendampingi Anas Urbaningrum day to day bersama di dalam mobil. Pada saat Restu itu beliau sempat menyampaikan kalau Bu Ani akan maju, beliau akan siap tim sukses, kira-kira begitu. Tapi Bu Ani tidak mungkin maju gitulah. Jadi kalau memang tidak maju, izinkan saya mohon restu untuk maju. Direstui oleh Pak SBY untuk itu. Lalu Mas Anas bekerjalah secara politik, namanya orang organisasi kan, orang pergerakan kita tahu sendirilah. Kerjanya juga kan serius kalau udah dikasih restu, bekerjalah. Pertengahan proses itu kemudian muncul ide untuk memunculkan Pak Andi Malarangeng dari kubu Cikias. Nah, akhirnya berbagai cara dilakukan untuk meminta Mas Anas tidak melanjutkan kompetisinya. Udah disampaikan bahwa karena sudah bekerja panjang, tidak mungkin dia harus mundur. Kan pantang bagi orang aktivis itu. Alasan Cikias untuk menjagokan Andi Malarangeng itu apa? Apakah dia memang sudah jadi kader atau gimana? Tampaknya ini urusannya mungkin dianggap paling pas memahami Cikias lah. Nah, kemudian dan juga mungkin kalau dia konfigurasi politik kan biasa kalau Mas Anas orang Jawa bisa jadi ketua umum partai, maka ini sangat riskan untuk tahapan berikutnya lah, kira-kira begitu mungkin kan. Sehingga harus orang luar. Kita lihat desain kesekjenan partai di era Pak SBY kan semua pasti dari luar Jawa. Yang kira tidak ada potensi untuk mengganggu peluang untuk kekuasaan ke depan di eksekutif kan gitu. Nah kemudian dipasang dengan Pak Andi Malarangeng, Mas Anas bilang sampaikan begini, saya sudah bekerja. Kalau memang meminta untuk saya mundur silahkan bicara dengan pemilik suara yang mendukung saya. Biar saya tidak dianggap bagaimana kan begitu. Pak SBY nggak mau, karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri, bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama barangkali siapa saja? Saya kira di media udah ada juga. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas. Tapi Mas Anas tetap berjalan dan singkat cerita kan menang. Menangnya di sana jelas menang sebuah demokrasi yang indah, kompetisi yang sangat terbuka, tetapi kita ini hanya fokus pemenangan di ketua umum waktu itu. Yang tidak dibaca sama teman-teman adalah pembahasan ADART waktu itu. Nah ini kan mana ADART yang sekarang kan ramai juga. Sebenarnya waktu itu sudah mulai ada masalah ADART. Pak SBY sudah menyiapkan sedemikian rupa, kalau barang ini lepas, kekuasaan pasti ada di beliau. Jadi kalau dibagi 4 kekuasaan Demokrat pasca Kongres di Bandung, itu 3 itu dipegang oleh Pak SBY, 1 dipegang oleh Mas Anas. Ketua Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Kehormatan itu dipegang oleh Pak SBY 3, Mas Anas Ketua Umum. Jadi 3 kewenangan itu diambil oleh Pak SBY, 1 oleh Ketua Umum. Dan di Majelis Tinggi ini posisi Mas Anas sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. Dah kan posisi itu? Nah, oke. Nah, ketika penyusunan pengurus pun, Mas Anas harus berbagi. Karena menghindari faksionalisasi yang ada yang dikalahkan, maka pola perangkulan dipakai. Sehingga di pengurus harian terbatas itu dibagi 3 lagi. Bayangkan nih, seorang Anas Urbaningrum, pemenang Kongres,
Di kekuasaan puncaknya dibagi 4, 3 dikuasai SBY. Di kekuasaan dia di pengurus harian itu dibagi lagi 3. Faksinya AU, faksinya MA, dan faksinya AM. Makanya di sini ada Max Pakoa mewakili Marzuki Ali kan itu. Di sini ada Ramadan Pohan. Jadi berbagilah. Sehingga kita ini diminta sama Mas Anas legowo. Nggak usah masuk di pengurus harian terbatas lah, masuk di departemen di mana. Bagi kita nggak masalah. Akhirnya kita kebagian di bawah lah kan gitu. Nah, dalam desain kepengurusan seperti itulah kemudian dinamika ini sebenarnya sudah mulai berjalan. Yang kita seringkali tidak membacanya dengan baik ya. Kompetisi ini keras ini. Pak SBY sudah mulai merasa terganggu. Muscap, Musda, itu selalu dimenangkan sama yang didukung Mas Anas. Kira-kira begitulah. Membuat sedikit gundah Pak SBY kan. Apalagi masuklah ya para menteri ini kan kerjanya tiap hari kan Musda Sulawesi Utara inilah puncak kemarahan Pak SBY terhadap Anas. Beliau sampai mengirim BBM untuk membuat perhitungan dengan Anas. Lebih cocok karena beliau menerima. Nah, kemudian intinya pokoknya nggak terima cara Anas lah mengelola partai karena waktu itu di Sulawesi Utara beliau memasang figur almarhum Pak Sarundayang sebagai calon ketua DPD. Nah, kemudian DPC meminta wali kota Pak Lumendut masalah yang sekarang di Nasdem itu kan. Nah, ini pertarungannya jadi seru. Nah, Enji ada di pihak wali kota. Ini biar agak paham pasal-pasalnya. Singkat cerita nih. Yeah. Karena Johnny Allen ikut turun di situ. Saya nggak ikut turun, tapi saya cerita dari cerita Mas Anas itu waktu saya tanya, kenapa kok jadi begini Pak SBY dengan Mas? Dulu kan dipercaya sekali gitu loh. Tampaknya marah gitu. Nah, Mas Anas ini berpikir begini, selalu pola mengelola organisasi itu meritokrasi. Jadi mana yang diinginkan DPC itu yang disupport, kira-kira begitulah. Ya. Karena mereka berpikir, Anas berpikir kan daerah yang bekerja. Sementara SBY harus A, harus B. Yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, kita persilahkan untuk meninggalkan partai. Ada Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum, yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Ini jadi, yang kedua? Ini yang kedua. Yang pertama seperti Yang pertama itu bulan Mei 2012. Okay. Ini 2013 Februari. Jadi Juni 2012 di acara FKPD di Sahid, pidato SBY mirip tapi tidak nyebut nama. Yang bermasalah secara hukum siap persilahkan untuk keluar dari Partai Demokrat. Kira-kira begitu. Saya kebetulan menemani Mas Anas, kita nonton di tempat lain. Tidak hadir di acara di Sahid. Kami dengan berapa orang, ya ada berapa pengurus teras pengurus harian juga, kita keluar menonton dari tempat lain. Kan itu acara di TV bisa kita lihat. Ya. Sambil makan-makan kita lihat itulah. Dari melihat acara itu, teman-teman DPD DPC sebenarnya waktu itu sudah coba mau digiring agar acara itu bisa berubah menjadi munaslup. Jadi kongres luar biasa. Itu desainnya mau dibuat kongres luar biasa. Tetapi waktu itu jelas posisi DPD dan DPC mayoritas adalah pendukung AU. Tidak jalan lah. Nah, saat itu Pak Sultan Batugana menyampaikan kecewa kok Anas nggak datang dan sebagainya. Tapi memang prosedur mengundangnya memang tidak fair juga. Tidak diberikan langsung kepada beliau sebagai ketua umum, kegiatannya tanpa izin beliau. Ini semua disetting dari Cikias. Nah. Lalu tahap berikutnya masih berjalan ini. Nah, TikTok ini terus dicari. Para menteri, para pengurus teras partai disuruh berbicara agar survei menurun, Anas mundur gitu. Terus ini narasi dibangun. Tapi kan legalitasnya nggak ada, legalitas politik juga nggak ada. Kenapa orang harus mundur? 100 juga belum ada. Orang baru disebut-sebut saja gitu. Nah, akhirnya masuklah sampai di akhir tahun itu udah semakin meningkat.
awal tahun 2013. Nah, masuk di bulan Februari, tampaknya SBY sudah nggak tahan untuk menggunakan nabok nyilih tangan lewat tangan orang lain lagi. Nah, wah ini kayaknya pakai menteri ini gagal, pakai FKPD gagal, pakai ini gagal, semua cara gagal. Belum lagi, jujur aja, saya sering ketemu dengan Mas Anas di rumah, banyak sekali kita temukan hal-hal yang penggunaan tangan-tangan kekuasaan waktu itu. Alat sadap kita temukan di rumahnya, dipasang. Kemudian tiap hari itu dagang berganti-ganti. Menurut Anda siapa yang sudah yang punya kekuasaan lah yang bisa melakukan itu kan. Jadi di pressure betul secara psikologis, tempat tinggal Anas itu betul-betul dikurung oleh kekuasaan untuk dicari siapa yang hadir dan sebagainya, semua termonitor lah. Itu kan tentu eskalasi udah meningkat itu di Februari awal. Sebenarnya akhir Januari sudah. Nah ini biar berurut. Tanggal 4 berbicara dari Jeddah, yang mungkin nanti itu sempat diulang sama Mas Anas kan. Waktu itu sempat waktu kami dampingi itu Mas Rahmat ikut juga waktu itu dampingi. Saya clearkan dulu. Kan akhirnya ada komite etik tuh kan. Rame lah. Nah, agak goncang perhitungan waktunya dengan desain yang dibuat bahwa Februari, mungkin awal Februari Anas harus sudah selesai di Demokrat. Karena sebelumnya kan sudah diikat ada fakta integritas. Kalau status tersangka harus mundur, sudah dikondisikan semua. Posisi Anas sudah terkurung nih. Nah, ketika tanggal 7 seprindik bocor, berubah peta. Tetapi langkah ini sudah kadang Pak SBY ambil alih langsung. Sehingga tanggal 8, nah ini tanggal 8 nih. Kalau kita bicara kapan SBY secara vulgar mengambil alih kewenangan Ketua Umum Demokrat, yaitu Bapak Anas Urbaningrum, Mas Anas itu ada 8 Februari. Ketika 8 Februari itu ada rapat majelis tinggi. Anas hadir, Marzuki Ali hadir, Ibas hadir, Joni Allen juga hadir, hanya mereka semua diam. SBY di sana menyatakan ada 8 butir penyelamatan Partai Demokrat. Ke-8 butir ini isinya yang tadi itu, salah satunya. Itu kalau salah Mas Anas butir ke-7 tuh. Jadi 8 butir ini semua isinya adalah Ketua Majelis Tinggi yang ngambil alih semua. Itu artinya itulah kudeta yang sudah akhirnya beliau turun tangan langsung, beliau rapatkan, beliau ambil tanpa melalui Kongres. Dia ambil itu semua. Nah, untuk membuktikan bahwa dia sudah mengendalikan semua, gitu ya. Untuk membuktikan bahwa Demokrat sudah dikendalikan oleh SBY, tanggal 10, jadi tanggal 8, tanggal 10 dia mengundang DPD-DPD ke Cikias tanpa sepengetahuan Anas. Jadi artinya apa? Kamu sudah nggak perlu lagi, aku yang sekarang ngatur semua. Setelah Syarif Hasan berbicara, muncul di media, akhirnya muncullah seprindik bocor itu beritanya. Ini kan di media nih kan? Akhirnya terbuka lah akhirnya. Kemudian muncul komite etik macam-macam yang akhirnya ya boleh kita katakan itu komite etik prosesnya agak melindungi komisioner kan? Pertanyaan kita sebenarnya adalah bagaimana Anda yakin bahwa sprindik itu adalah bagian dari kesepakatan yang Anda sebutkan tadi? Jelas. Tanggal 4 SBY pidato, Presiden dari Jeddah nyampaikan kepada KPK untuk tolong jelaskan statusnya Anas. Ini alurnya kan jelas. Tanggal 4. Tanggal 7 malam Syarif Hasan menyampaikan. Tapi dibantah ya, dibantah di komite etik oleh Pak Syarif Hasan. Tetapi media waktu itu mengangkat, tanggal 7 malam itulah kasus seprindik bocor itu muncul ke publik. Jadi 7 malam. Tanggal 8 malam SBY memimpin kendali karena sudah goncang begitu, ngambil alih langsung Demokrat, Anas nonaktif. Kira-kira begitu. Anda masih wakil ketua majelis tinggi, tetapi seluruh kewenangan DPD, DPC, fraksi ada di ketua majelis tinggi. Itulah makanya disebut dengan pengambil alihan. Hanya di rapat itu hanya Mas Anas sendiri yang berbicara menolak itu. Anas tidak hadir di situ. Ya. Tapi Anas ini pinter mainnya. Tanggal 9 Anas bikin acara di Lebak. Itu acara Iti Octavia yang mau nyandet Pak Muldoko itu. Bikin acara di situ. Pelantikan PAC atau apa gitu loh. Jadi Anas ini kan mainnya ngelawannya begitu.
Aku masih eksis loh jadi ketua umum. Jadi tanggal 9 dia main di situ. Guys. Tampil acara apa, tanggal 8 dia ambil alih, tanggal 9 dia bikin acara gitu, tanggal 10 SBY ngumpulin DPD. Anas nggak diajak. Berhenti di sana tidak. Lalu tanggal 14, nah ini sebenarnya reaksi rencana ke arah Kongres luar biasa. Kita membacanya waktu dari Duren Sawit begitu. Jadi SBY mendesain ketika kewenangan ada di Majelis Tinggi, dia mendesain Rapimnas. Rapimnas yang nanti bisa kemudian dikembangkan menjadi KLB. Sebagai sekjen. Sekjen DPP. Jadi tulisannya surat itu, undangan kepada pemilik suara dan tidak boleh diwakilkan. Ngerti kan? Ketika bahasa tidak boleh diwakilkan, berarti itu pemilik suara yang harus hadir. Nah, kita udah baca itu. Mas, ini gimana? Iya, kayaknya ini mau digarap, mau ke arah KLB nih. Rapimnas, ini. Tetapi kan statusnya Mas Anas waktu itu belum juga jadi tersangka. Ini Pak tampaknya bikin SBY gregetan nih sama KPK nih. Nggak imbang ngikuti. Ya gara tanggal 7 seprindik bocor. Jadi ini belum keluar. Nah, akhirnya tanggal 17. Ini jadi 14 bikin surat. Tanggal 17 bikin Rapimnas. Kita sudah hitung. Di tanggal 17 ini. Antara 14 sampai 17 kemungkinan besar Anas akan jadi tersangka nih. Sehingga ketika acara tanggal 17. Itu sudah... posisi segera diganti, kayak gitu kan? Nah, ini waktu itu kita sempat siap-siapkan itu Pak Mubarok malah waktu itu. Kita waktu itu ngomong sama Mas Anas kan? Ya, Ahmad Mubarok. Ya, jadi gimana nih Mas kalau begini? Ya udah kita tanya teman-teman DPC, DPD aja nanti. Karena waktu itu cukup banyak daihatnya AU ya waktu itu. Akhirnya tanggal 17 itu disahid juga acara. Dengan kehadiran SBY sebagai presiden, lalu Anas Urbaningrum, tokoh muda yang memimpin Partai Demokrat yang memiliki jaringan yang sangat luas, termasuk jaringan di HMI misalnya. Tetapi Pak SBY faktanya kemudian sekarang kita baru bisa menyimpulkan bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SBY ini terjawab sekarang ketika di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan di mana Partai Demokrat setelah 10 tahun, ya, hampir 10 tahun, jadi sejak kudeta merangkak 2013 ke 2021 sekarang, SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Jadi ketakutan dari seorang SBY apabila kepemimpinan yang beliau miliki itu berpindah tangan ke generasi yang lain. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Bukan 3 lagi ya, keempat-empatnya diambil. Semuanya. Semuanya berada di tangan bukan majelis tinggi, tapi berada di tangan ketua majelis tinggi, yaitu SBY. Ini membuktikan bahwa sang demokrat itu sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya sang demokrat. Ya, Gitu. oke. Ya. Jadi saya dapat cerita dari Mas Anas. Pak SBY ini sejak Pak SBY itu masih aktif di TNI, Mas Anas ini adalah lawan diskusinya. Oke. Jadi ketika Pak SBY keluar negeri bawa buku, itu selalu ngasih ke Anas. Nas, saya beli buku, kamu baca. Oke. Nanti setelah itu kita diskusi. Jadi Pak SBY dengan Mas Anas itu sudah hubungan lama. Ketika Mas Anas masih aktif di HMI, Pak SBY masih aktif di TNI. Lalu kemudian Mas Anas diajak ke partai politik, ya, ke Partai Demokrat. Terserah siapa nanti yang ngajak. Tapi kemudian ketika ada kongres di Bandung, Pak SBY itu menginginkan Mas Anas bukan sebagai ketua umum, tapi menjadi sekjennya Andi Malarangeng. Oke. Nah, bagi Mas Anas, persoalannya adalah waktu itu disampaikan Mas Anas ke Pak SBY, saya di mana Bapak tugaskan saya siap saja. Tetapi tentu ketua DPC, ketua DPD punya pilihan politik.
mari kita dengarkan pilihan politik mereka. Ketika mereka menginginkan misalnya Andi Malarangeng menjadi ketua umum, kita siap dukung, Pak. Oke. Gitu. Di situ apa letaknya demokratisnya seorang Anas Urbaningrum. Gitu. Dan itu diokekan oleh Pak SBY karena dalam frame Pak SBY waktu itu Andi Malarangeng itu suaranya akan dominan di Kongres. Ya, apalagi waktu itu Andi di branding oleh Fox Indonesia kan, oleh Cul Malarangeng. Ya kan, yang membranding Pak SBY maju presiden sebelumnya. Dan memang kalau kita ke Bandung, itu kan brandingnya Andi kan gegap gempita. Di DKI aja di depan di Jalan Sudirman, di Semanggi itu bannernya Andi kan luar biasa di sana. Gitu untuk membranding. Begitu dengan Pak SBY. Kenapa? Karena Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang memimpin Partai Demokrat. Walaupun pada waktu itu Pak Marzuki adalah ketua DPR RI. Tapi Pak SBY tidak menginginkan Pak Marzuki yang menjadi ketua di Partai Demokrat. Gitu. Nah, itu dealnya. Sehingga ketika pemilihan tahap kedua, awalnya kita dikumpulkan, ya di satu ruangan, kita dikumpulkan, saya hadir di situ, beberapa jajaran petinggi-petinggi partai juga ada di situ. Ya, bahkan menteri-menteri yang tidak anggota Partai Demokrat juga hadir di situ. Siapa saja? Ya, di media mungkin ada ya. Nah, tapi jelas hadir di situ. Saya tahu persis dia bukan kader Partai Demokrat ya karena kita pegang data partai. Ya, Anda sebagai wakil belum, waktu itu belum wakil direktur eksekutif. Belum ya? Sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam untuk saat ini. Tetapi saya berani bersaksi bahwa pada saat di Bandung itu pemerintahan SBY terlibat dalam urusan Partai Demokrat. Gitu. Jadi kita hadir di dalam. Rencananya akan ada pengarahan terkait barangkali perkiraan saya adalah terkait dengan pengarahan suara. Karena suaranya Andi kan kalah. Jadi pikiran saya adalah suaranya akan dialihkan ke Anas. Tapi mungkin ada deal politik gitu sehingga kita hadir di ruangan itu tidak jauh dari arena Kongres. Nah, ketika kita hadir di situ nunggu setengah jam tidak ada apa-apa, lalu kita bubar. Begitu kita bubar, saya ngelihat sekilas Pak Marzuki dengan Andi Malarangeng di lift. Lalu saya kasih tahu Mas Anas, Mas, sepertinya dealnya bukan dengan kita. Mas Andi dengan Bang Andi dengan Pak Marzuki, saya barusan lihat, saya bilang gitu. Dan memang ketika pilihan kedua, Pak SBY memenuhi janjinya. Jadi konsensus yang dia sampaikan tidak dia tepati sama sekali. Oke, saya masuk pada bagian yang krusial tadi. Sebagian sudah Pak Pasek sudah. Seberapa haknya suara DPP hanya segitu dimainkan. Tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Jadi menurut hemat saya yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum pada waktu itu ke DPC di waktu pembukaannya, karena saya hadir ke Sulawesi Utara, di pembukaannya itu Anas sudah menegaskan bahwa kebesaran partai ke depan itu penting, memilih tokoh untuk memimpin partai di Sulawesi Utara penting, pilihlah yang kira-kira bisa mengakomodir, yang bisa membesarkan partai, yang komunikasinya lancar ke bawah, lalu kebebasan memilih diserahkan kepada DPC. Bagi SBY itu diterjemahkan adalah tidak loyal. Artinya adalah SBY secara tidak langsung memaksa Anas untuk mengintervensi proses demokrasi di dalam Partai Demokrat. Sampai di situ. Diminta misalnya di DPR RI masalah Hambalang ini dikaji betul. Lalu keluarlah hasil audit BPK. Ketika hasil audit Hambalang dikeluarkan, yang muncul bukan nama Anas kan. Jadi kegagalan-kegagalan pembangunan Hambalang
Yang muncul adalah nama-nama yang tidak ada kaitannya sama Anas. Clear itu. Oke. Ini membuktikan ada intervensi Pak SBY terkait dengan hal itu. Masa seorang presiden harus bicara audit Hambalang? Padahal itu kan bukan kaplingnya seorang presiden, misalnya. Oke. Nah, saya menerjemahkan bahwa ada upaya penggiringan opini publik ke situ, satu. Yang kedua, pemberitaan tentang Anas masifnya luar biasa di media waktu itu, di mana Pak SBY adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Presiden. Dan kita tahu, kita sama-sama tahu bahwa ada yang namanya rumus framing media. Oke. Jadi media memang di framing pada waktu itu untuk memberitakan seorang Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, yang Ketua Dewan Pembinanya adalah SBY, tetapi dibiarkan Ketua Umumnya ditabokir rame-rame oleh publik. Siapa teman dekatnya? Teman satu tempat tidur. Bagaimana caranya? Ya, ciptakan misalnya isu selingkuh, hancur, ya kan? Apalagi teman dekatnya, gimana? Ciptakan misalnya isu pengkhianatan. Kan banyak cara ya di dunia intelijen itu. Dan cara-cara seperti itu yang menurut hemat saya yang dilakukan pada masa itu untuk menghancurkan Anas Urbaningrum. Seperti apa? Ya, kalau yang saya ikuti perkembangannya itu masuk dari istri ya. Masuk dari istri. Jadi dari awal-awal saya udah infokan ke Mas Anas, saya infokan ke Mas Nazar juga, ini akan ada konflik antar keluarga yang akan diciptakan oleh orang luar yang berujung nanti akan ada yang namanya pergesekan gitu. Dan akhirnya disadari memang. Nah, karena itu saya angkat topi kepada dua tokoh ini sekarang ketika Mas Anas memberikan maafnya ke Mas Nazarudin. Sebentar, saya belum sampai ke situ. Seperti apa sih kisahnya tentang istri segala macam? Di mana hubungannya dan pada masalah apa gitu? Yang kemudian ternyata membesar menjadi sebuah skandal yang luar biasa mengantar Anas masuk ke penjara. Ya kalau kita runtut bagaimana langkah-langkah merusak hubungan harmonis Anas Urbaningrum dengan Muhammad Nazarudin. Itu kan dirusak dulu hubungannya dengan berbagai macam masukan-masukan yang diberikan. Masukan ke Anasnya diberikan, masukan ke Nazarnya diberikan, tapi tidak mempan. Oke. Tidak mempan. Karena yang satu punya jiwa pemaaf yang luar biasa, yang satu punya keterbukaan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut langsung ditanya. Nggak mempan. Lalu apa yang dilakukan kemudian? Mencari-cari cara. Ya kan, kalau kita lihat kasusnya, itu kasusnya Pak Wafid kan, Sekjen Kemenpora, yang kemudian tertangkap KPK di ruang kerjanya. Ya kan, yang di dalam ruangan kerjanya sendiri di Kemenpora. Intinya begini, saya juga tidak ingin mengganggu ketenangan sahabat-sahabat saya yang saya hormati ya. Tetapi intinya yang terjadi adalah bagaimana hubungan antar mereka ini retak. Mereka dekat ya? Dekat. Bagaimana hubungan mereka ini retak? Retaknya dari siapa? Dari bisikan. Ada pembisik pihak ketiga. Sehingga retak hubungannya. Kalau nggak ada pembisik, nggak akan retak hubungan. Ini masih tetap akur. Walaupun sudah dibisik-bisiki macam-macam dan tapi aneh-aneh. pada kenyataannya tetap saja Pak Nazar menggigit Pak Anas. Itu kan setelah Mas Nazar terlibat persoalan hukum. Ya kan? Setelah terlibat persoalan hukum, lalu kusutnya bertambah karena disiram bensin terus oleh pihak luar, ya kan? Lalu kemudian wajar dong misalnya Mas Nazar minta perlindungan. Tetapi Mas Anas yang tidak di pemerintahan, perlindungan apa yang bisa diberikan? Kan juga tidak bisa. Oke.
gitu. Nah, menurut hemat saya ini adalah skenario yang sangat matang disusun. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena sebelumnya saya juga bekerja di bagian intelijen. Ya rumus-rumus begitu biasa-biasa saja. Normal-normal saja. Memang untuk menghancurkan sebuah persahabatan, salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan cara begitu. Siapa gitu. Yang dihancurkan sendiri oleh sang Demokrat gitu loh. Ada tadi mengatakan antara Mas Anas dengan Pak Nasaruddin akhirnya seperti apa sekarang? Kalau sekarang saya bukan dengar ya, cerita langsung ya dari Mas Anas ya. Mas Nazar sebelum pulang dari Bandung, bebas ya, beliau bertemu di Bandung. Mas Nasaruddin menyampaikan permohonan maafnya ke Mas Anas, dan Mas Anas juga dengan tangan terbuka saling memaafkan dengan Mas Nasaruddin ya, saling memaafkan. Lalu mereka menyampaikan bahwa yang lalu biarlah berlalu, kita sama-sama jadi korban, kita menatap masa depan menjadi lebih baik. Luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Mencabut keterangan. Nah, sayangnya waktu sidangnya AU itu tidak seperti sidangnya Jessica yang disiarkan langsung semua. Coba disiarkan langsung semua, publik akan tahu. Rosa cabut keterangan, Clara Mauren cabut keterangan, Yulianis cerita secara gamblang apa yang terjadi. Dan semua kesaksian sangat membuat sulit menghukum Anas. Karena itu kemudian hukumannya menjadi lucu. Gitu loh. Hukumannya menjadi lucu, mobil Harrier tidak terbukti, dia dihukum karena Kongres. Nah, di dalam proses Kongres ini yang lucu adalah SC-nya tidak diperiksa sama sekali. Apapun namanya, yang namanya saksi adalah orang yang terkait dengan daerah itu kan. Karena ketua SC-nya masih Bas. Oh, ketua SC-nya Bas. Nah, saya nggak ngomong itu, dia ngomong. OC-nya diperiksa, yang lain diperiksa, ketua SC-nya tidak. Sebagai saksi saja juga tidak, pesertanya tidak. Nah, jadi kita melihat memang ada semacam keanehan. Ukiran kasusnya ini terlalu dipaksakan kalau orang baca. Karena itu Mas Anas pernah cerita, kalau saya keluar nanti, saya ingin ada ruang diskusi untuk membedah kasus saya dengan orang-orang yang pernah menghukum saya. Dengan intelektual. Saya maafkan semua. Tapi biar publik bisa menilai. Semacam eksaminasi. Dan beliau tidak perlu didampingi siapa-siapa. Beliau yang akan menceritakan dari dakwaan, tuntutan, sampai hukuman itu seperti apa. Tahapan ini semua. Dan kita lihat PK-nya. Betapa lama turunnya. Paling lama. PK paling lama turun adalah kasusnya AU. Berapa tahun? 2 tahun lebih. Di antara semua kasus korupsi yang diajukan ke Mahkamah Agung, paling lama tarik-menarik. Sebelum Idul Fitri sampai 2 kali Idul Fitri lewat, belum juga turun. Nah ini contoh saja betapa tarik-menariknya begitu kencang. Nah, saya sih berharap sebenarnya dengan posisi KPK hari ini, yang mudah-mudahan bisa mengklirkan kembali itu, bisa saja Anas itu harus berusaha untuk bertahan ketika dia dikriminalisasi, selain dari apa yang Anda ceritakan tadi. Ya karena hari-hari itu saya dengan Mas Anas ya. Dan juga mendampingi Mas Anas ke Cikeas. Dan memang posisi saya waktu itu kan di balik layar. Pasek lebih banyak di depan layar. Jadi kita menyaksikan betul bagaimana rangkaian-rangkaian kriminalisasi ini disetting sedemikian rupa untuk menghancurkan Anas gitu.
dengan berbagai argumentasi. Bisa saja publik akan menolak itu. Tetapi faktanya adalah memang itu yang terjadi pada waktu itu. Gitu. Seorang ketua umum yang terpilih dengan sah, legal, dikriminalisasi oleh seorang SBY dengan berbagai alasan, dengan alasan penyelamatan Demokrat dan sebagainya. Saya respect dengan Pak SBY, tetapi dalam konteks ini saya mengkritik cara Pak SBY. Kenapa? Karena ketika saat itu Partai Demokrat berada di persentase 20,4%. Lihat sekarang, ketika Partai Demokrat dipimpin oleh Pak SBY, dipimpin oleh AHY, dipimpin oleh Mas Ibas, 7,7%. Jauh lebih parah ketika settingan ketika Mas Anas dikriminalisasi itu. Hancurnya Demokrat justru sekarang ketika di tangan Pak SBY. Dan tidak ada satupun publik yang bicara. Malah settingannya sekarang adalah DPC, DPD bilang loyal kepada AHY. Itu settingan yang menyesatkan proses demokrasi di dalam tubuh Partai Demokrat. Gitu. Bagaimanapun saya pribadi punya jasa terhadap Partai Demokrat. Karena waktu proses verifikasi tahun 2013 saya sampaikan ke Mas Anas, Mas, tergantung perintah Mas Anas, Partai Demokrat lolos verifikasi KPU atau tidak, itu ada di tangan saya bilang gitu. Kalau Mas bilang tidak lolos, waktunya hanya tinggal 45 menit lagi nih datanya ke KPU. Kalau tidak, Partai Demokrat diskualifikasi. Mas Anas bilang apa? Loloskan. Lalu saya bilang ke Mas Anas, Mas, kalau ini lolos verifikasi, 2 minggu paling lama, Partai Demokrat lolos verifikasi, Mas jadi tersangka. Saya bilang gitu ke Mas Anas. Ternyata benar. Ternyata benar. Setelah lolos verifikasi, Pak SBY bicara di Jeddah. Yang tadi dijelaskan tadi. Yang tadi. Apa yang saya sampaikan ke Mas Anas itu betul dan Mas Anas itu memerintahkan saya jalankan. Jadi saya belajar dari Anas di situ, ada guru politik di situ di mana tidak ada yang namanya dendam politik. Tetapi politik itu adalah politik realistis yang dihadapi juga dengan cara politik. Itu kejadian di KLB Bali juga mirip begitu juga Mas Anas. Jadi waktu saya dipanggil Pak SBY, jadi waktu itu kan saya ngusulin Pak SBY jadi ketua umum Partai Demokrat waktu itu untuk mengganti Mas Anas. Waktu itu saya ketemu Mas Anas, saya ngobrol, Mas gimana kalau ide begini, karena banyak teman-teman di daerah ini kan bingung. Satu sisi apakah bedol desa pindah partai atau tetap di partai ini untuk nyaleg, karena itu udah masuk tahapan kan. Mas Anas sudah tersangka, boleh nggak kalau misalnya demi ini kita usulkan Pak SBY aja jadi ketua umum untuk perekat setelah selesai KLB, nanti selesai pemilu kan nanti bisa lagi kongres gitu. Mas Anas, oh ya boleh gitu. Itu jiwa besarnya Mas Anas di situ, padahal dia sudah tahu ditersangkakan dalam case begitu. Tapi yang dia pikirkan adalah teman-temannya yang loyal sama dia, yang di daerah ini biar nggak terganggu proses pencalegan. Akhirnya saya balik ke Senayan, saya undang teman-teman media. Teman-teman media waktu wawancara saya itu nggak percaya, bercanda itu. Loh serius ini? Saya mengusulkan Pak SBY menjadi ketua umum. Waktu itu saya ditertawakan sama Ruhut, Marzuki Ali marah, Syarif Hasan marah, semua marah sama saya. Tapi saya waktu itu membaca sama Mas Anas, memang inilah keinginannya SBY, ingin menguasai Demokrat. Ngapain lagi basa-basi? Kita buka saja. Nah, dimuatlah berbagai media kan, timbul perdebatan, singkat cerita kemudian saya diundang ke istana. Temu kita ngobrol. Ada Bu Ani, ada Ibas, ada Pak SBY. Saya datang. Berempat? Ya, saya datang. Nah, waktu di ruangan terbuka itu, ruangan masih belum duduk, salaman, apa-apa semua, tapi kemudian ngomong berdua, saya dan Pak SBY. Di dalam pembicaraan dengan Pak SBY itu, beliau nanyakan, kenapa saya mengusulkan beliau jadi ketua umum. Terus beliau nawarkan, gimana kalau Bu Ani? Saya bilang, Pak, dalam kondisi seperti ini agak sulit, Pak. Harus figur Bapak yang langsung mengambil ketua umum. Karena undang-undang partai politik menyatakan bahwa kewenangan itu yang diakui adalah ketua umum, bukan yang lain.
Kalau bukan Bapak yang maju, maka kami dari kubu Mas Anas akan mengajukan calon. Waktu itu kita siapin Saan Mustafa, gitu. Tinggal sekarang Bapak bagaimana, bisa nggak untuk urusan Pak Hadi Utomo? Karena Pak Hadi Utomo sempat juga muncul namanya lagi mau menyelamatkan. Kemudian ada Pak Marzuki Ali. Nah, kalau bisa ini semua Pak, aklamasi, jadi bisa kita jalan. Nah, beliau akhirnya menyambut gembira. Oke, kalau begitu, waktu itu manggilnya ke saya Adinda lagi kan. Udah, nanti kita ketemu juga di Bali. Tolong sampaikan pada Bung Anas, tolong dibantu agar proses ini lancar. Gitu. Oh iya Pak, pokoknya nanti kita satukan lagi kekuatan ya semua. Janji politik itu yang saya pegang. Bagi saya, orang yang saya idolakan, yang mengajarkan politik bersih, cerdas, santun, gentle management itu pasti yang utama kan begitu. Jadi pernyataan lisan beliau itu yang kita pegang, bahwa ini akan disatukan semua. Ternyata. Nah, ketika itu saya langsung pulang ke Mas Anas, ke Duren Sawit langsung. Mas, ini posisinya Pak SBY mau jadi ketua umum. Mas Anas ketawa, kan memang begitu maunya. Udah habis itu Mas Anas mulai teleponin daerah di depan saya. Kaget banyak daerah kan, loh kok bisa dukung itu? Ya sudah, selamatin dulu partai. Di situ saya melihat Mas Anas punya jiwa yang memang melebihi takaran politisi, kayak mungkin kalau kita ini emosional lah. Ya kayak kita lah. Ya kayak kita ini lah, mandangnya lebih pendek. Dia mikirnya jauh lebih panjang. Udahlah, ini kan aja. Karena teman-teman ini juga harus selamatkan dulu, Partai Demokrat selamatkan dulu. Masalah saya masih bisa kita hadapi nantilah. Dia kerja. Saya melihat semakin sayang saya meninggalkan sosok Anas ini kalau saya tinggalkan jauh gitu loh. Walaupun dia sedang hadapi masalah. Singkat cerita, posisi Anas seperti itu pun masih juga dikawal, diguntitin Intel melebihi takaran. Saya mengalami betul karena beliau ketika datang ke Bali itu by design kita semua. Gitu. Jadi seluruh penerbangan itu udah dicek semua. Mas Anas saya lewatkan lewat darat. Lewat darat ke Bali Utara. Jadi tidak langsung ke itu. Kita udah bayangi. Ya itu kita sembunyikan semua. Nggak ada yang tahu. Sampai suatu ketika di sebuah tempat saya digeledah, dicari polisi, Intel, tentara, semua nyari. Tempat kakak dicari, pokoknya tempat saya yang di Buleleng itu semua dicari. Nggak ada yang tahu. Padahal saya udah menuju ke Buleleng nih dari Denpasar kan. Kita mainin Mas Anas ke rumah saya. Dengan rombongan mobil-mobil ramai, kita terbuka kan. Rumah saya udah mendadak, udah dijaga Intel semua dah. Kita mainin lah. Mas Anas tetap di rumah saya. Saya suruh ada mobil kecil datang. Salah satu ketua DPC kita jemput. Jadi kita keluarlah dengan mobil-mobil besar itu semua. Rombongan. Inilah dikawal sama Intel semua kan. Setiap pertigaan kita belah. Setiap pertigaan kita belah. Akhirnya mereka kan membelah diri kan. Nah saya langsung ke Bali Beach, tempat acara. Waktu itu diundang sama TV One, waktu itu kita dialog TV. Nah, kehilanganlah jejak Mas Anas. Karena ketika semua udah sepi, Mas Anas keluar dengan mobil kecil. Dengan teman saya, salah satu ketua DPC. Kelilinglah dia. Kita siapin villa di Jimbaran, tersembunyi. Jadi tidak nginep di rumah saya. Kehilangan jejaklah dia. Karena mobil-mobil ini ternyata tidak ada isinya Mas Anas. Ada yang ke bandara, ada yang... Waduh, kita pecah semua mobil. Hilang. Nah, akhirnya salah satu pimpinan Intel di sana nyari saya. Ini kisah lucunya. Bapak, udahlah, saya kalah. Di mana Mas Anas? Bagi saya sebagai seorang aktivis, kita happy kan? Bisa goda-godain Intel Melayu kan? Bagaimana rumah yang sudah dikurung, begitu banyak Intel, diikuti dari Buleleng, kita bisa hilangkan jejak Mas Anas tidak diketahui ada di mana. Dan kami jalan darat dari Surabaya. Itu kan, habis itu kita jadi pakai canda-candaan itu. Gitu. Loh, kan Bapak udah kawal semua itu. Udahlah, di mana? Demi keamanan dia. Udahlah Pak, Mas Anas di tempat yang aman. Yang penting besok KLB lancar. Pak SBY aklamasi, saya bilang begitu. Jadi betapa khawatirnya SBY ada gangguan. Sudah posisi kita mendukung loh itu. Dia masih khawatir. Masih begitu mengawasi Anas. Oke. Akhirnya sebagai presiden loh ya. Sebagai presiden juga. Dan kita saya sudah dukung. Waktu itu kiriman-kiriman BlackBerry dengan Mas Ibas. Apa isinya? Ya salah satu isinya mengkondisikan jangan sampai Pak Marzuki yang jadi ketua umum. Siapa yang mengkondisikan? Ya
harapannya jangan sampai Jadi Pak gini Marzuki yang waktu jadi itu ketua umum gini, waktu itu. Pak Marzuki kan ingin maju. Nah, kan semua juga menghalangi karena gini intinya. Kalau Pak Marzuki maju, maka kemungkinan besar kubu Halim sama kubu Duren Sawit maju. Kalau Cikias kubunya maju Pak SBY kan enggak enak kan? Nah, Pak SBY khawatir itu. Dia nggak mau ada calon lain. Ada voting itu nggak mau. Pak SBY itu maunya aklamasi. Clear, semua harus Aklamasi. utuh gitu kan. Udah kan selesai? Makanya sekarang kita bilang seorang Demokrat kok takut kompetisi. Iya, iya. Bukan hanya itu, waktu Surabaya lebih parah lagi. Nanti saya cerita dikit nih. Nah, ini saya Oh, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Nah, sekarang kita tahu siapa sebenarnya. Siapa yang membegal, siapa yang dibegal. Realita kehidupan dalam berpartai ya begitu. Ada yang membegal, ada yang dibegal. Dan siapa oknum sebenarnya yang membegal. Itulah kehidupan. Bagaimana lagi? Kalau kita mau tarik benang merahnya bahwa Partai Demokrat ini penuh dengan intrik, penuh dengan drama, penuh dengan sandiwara, begal membegal, yang sekarang teriak dibegal.